Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih untuk kelas UTS komputer bisnis. Kali ini peluang bisnis yang saya coba manfaatkan yaitu hotspot voucheran. Jadi sebelumnya terima kasih pada dosen pembimbing juga membimbing saya untuk hotspot voucheran ini. Pendahuluannya, jadi untuk voucheran ini saya lebih fokus di perkebunan kelapa sawit yang rencananya nanti akan dipasang di perkebunan kelapa sawit, karena saya tinggal di perkebunan kelapa sawit juga. Jadi ide ini muncul sebelumnya, memang sudah ada yang sudah memulai di daerah lain dan saya tertarik, dan kebetulan saya juga sudah menjalankannya untuk saat ini. Langsung saja ke pembahasan. Pendahuluan, dalam pembahasan ini kami akan menjelajahi secara mendalam konsep bisnis voucher hotspot, termasuk potensi pasar, strategi pemasaran yang efektif, serta langkah-langkah praktis untuk memulai dan mengembangkan bisnis ini. Dengan penekanan pada inovasi, keandalan layanan, dan pelayanan pelanggan yang unggul, bisnis voucher hotspot memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pelaku usaha era digital ini. Sekedar informasi, untuk pengguna internet di Indonesia, total populasi 276 juta jiwa, pemakai handphone sekitar 353,8 juta jiwa, dan untuk pengguna internet sekitar 212,9 juta jiwa. Dan untuk yang aktif di medsos sekitar 167 juta jiwa. Latar belakang dari rencana peluang ini, seiring dengan transformasi digital yang sedang berlangsung di seluruh dunia, akses internet telah menjadi kebutuhan primer bagi individu maupun bisnis. Namun tidak semua tempat atau lingkungan menyediakan akses internet yang memadai. Banyak tempat umum di kafe, restoran, hotel, dan transportasi masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses Wi-Fi yang stabil dan terjangkau bagi pengunjung mereka. Inilah titik awal munculnya konsep bisnis voucher hotspot. Bisnis voucher menyediakan solusi untuk stabilitas, aksesibilitas internet di berbagai lingkungan publik dan komersil. Tapi untuk saat ini saya lebih fokus di perkebunan kelapa sawit yang memang masih banyak area-area perumahan yang masih blank spot dengan sinyal GSM. Bisnis voucher hotspot telah menjadi salah satu model bisnis yang berpotensi besar di era digital ini. Potensinya untuk pertumbuhan berkelanjutan semakin terbuka dan lebar, terutama dengan adopsi yang terus meningkat dari berbagai kalangan masyarakat terhadap teknologi internet nirkabel. Oleh karena itu, penting bagi para
pelatih untuk memahami konsep strategi peluang yang ada dalam bisnis portfolio. Ekspresi pasar, dalam ini saya ingin fokus untuk rencana penjualan di perkebunan sawit, potensi pasar terutama yaitu karyawan sawit mulai dari keluarga karyawan, dari bapak, ibu, dan anaknya. Terus poin yang dapat memperlihatkan potensi pasar produktif ketergantungan pada komunikasi. Karyawan perkebunan sawit seringkali bekerja di lokasi terpencil atau di luar kota yang mungkin memiliki akses internet yang terbatas. Namun mereka tetap membutuhkan akses internet untuk komunikasi dengan keluarga, akses informasi, penggunaan aplikasi produktif. Penyediaan layanan di di banyak perkebunan sawit, ketersediaan yang handal dan terjangkau mungkin masih terbatas. Dengan demikian, ada peluang yang menyediakan layanan mereka melalui bisnis model untuk memenuhi kebutuhan karyawan perkebunan sawit. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Masih dalam potensi pasar, terutama sebenarnya untuk intinya untuk karyawan dan keluarga karyawan perkebunan sawit. Tujuan dan sasaran, tujuan memberikan akses internet yang handal, tujuan utama adalah menyediakan akses internet yang handal dan terjangkau bagi karyawan perkebunan sawit. Memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dengan dunia luar dan memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi. Dua, meningkatkan produktivitas dengan menyediakan akses internet yang mudah diakses. Tujuan adalah menambah karyawan perkebunan sawit dengan mereka untuk mengambil informasi yang diperlukan, menggunakan aplikasi produktivitas, dan berkomunikasi dengan rekan kerja. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Bisnis ini juga bertujuan meningkatkan karyawan dengan memberikan akses layanan internet yang penting untuk kebutuhan pribadi dan profesional mereka. Sasaran jangkauan lokasi, sasaran menyediakan jangkauan di area perkebunan sawit, termasuk lokasi-lokasi terpencil di mana akses internet yang masih terbatas. Peningkatan jumlah pengguna, sasaran kedua adalah peningkatan jumlah pengguna layanan voucher hotspot yang di kalangan karyawan perkebunan sawit melalui promosi yang efektif dan penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Kualitas layanan, sasaran lainnya adalah menjaga kualitas layanan sehingga mereka memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Kemitraan dengan perusahaan, bisnis ini dapat menetapkan sasaran untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit, menyediakan layanan internet sebagai bagian dari paket karyawan promosi atau kesejahteraan. Potensi pasar, karyawan dan keluarga yang bekerja di perkebunan sawit, terus untuk koneksi kantor perkebunan kelapa sawit. Cara kerja, untuk cara kerjanya memang lumayan ribet juga dan banyak yang harus dibuat. Untuk saat ini, untuk menjual internet hotspot yang pertama, gunakanlah bandwidth yang legal. Jika masih awal, baiknya bermitra dengan ISP yang sudah dapat izin jual kembali. Maksudnya yang legal itu yaitu yang memang boleh dijual kembali ke orang lain. Karena seperti kita tahu, kayak band IndiHome itu kan tidak legal, tidak boleh dijual kembali. Terus untuk modem bisa mungkin untuk saat ini kita masih radio PTP, point to point, kita ambil dari lokasi PTS atau di daerah yang sudah tercover untuk bandwidth-nya. Terus untuk di gambar ini saya contohkan pakai modem Starlink. Ya mungkin karena sekarang lagi booming untuk saat ini.
dari modem masuk ke router. Di router ini adalah manajemen bandwidth-nya sekaligus manajemen voucher hotspot-nya. Jadi nanti semua semuanya diatur di router ini. Terus dari router nanti kita taruh radio lagi ke tower Triangle, ke tempat yang mau istilahnya ditembakkan kemana, ke lokasi yang akan kita pasang. Dan di lokasi yang kita pasang kita akan taruh akses point. Jadi saat mereka nyambung WiFi punya kita yang dijual, mereka otomatis akan meminta page login. Nah, untuk cara kerjanya seperti contoh gambar ini, dari satu sumber yang di tengah ini kita bagi ke segala titik. Jadi karena titiknya ini lumayan jauh, ada yang sekitar jarak 10 kilo, 5 kilometer. Jadi kita memang harus menggunakan tower untuk menembakkan jaringannya. Cara kerjanya, jadi nanti saat pelanggan membeli voucher dan terus menyambungkan device-nya ke akses point yang sudah kita pasang di lokasi, otomatis akan muncul form login. Nah, ini sebagai contoh form loginnya seperti ini, nanti tinggal masukkan user dan passwordnya yang ada di vouchernya itu, dan nanti tinggal klik login. Estimasi modal awal, estimasi biaya awal, kebutuhan pendirian tower, internet bulanan, power perangkat, router radio. Untuk tower sendiri memang termasuk mahal karena memang agak susah, kadang harus bikin pondasi segala macam dan keperluannya untuk ditempatkan di tempat yang jauh untuk biaya pengiriman. Estimasi di sini saya buat 40 juta dan internet bulanannya sekitar 20 juta, itu sudah plus PPN, dan juga karena ini internet yang legal bisa jual kembali. Jadi memang di sini agak lumayan mahal, apalagi di daerah saya ini masih jauh dari akses kabel optik. Jadi ini harus nyambung ke PTS punya Telkom atau Indosat. Untuk power perangkat hubungan di perkebunan sawit ini lampu listrik terbatas, jadi tidak nyala setiap hari, tidak menyala 24 jam, biasanya hanya sekitar 7 atau 8 jam, jadi perlu power lagi. Jadi kita belikan aki dan macam-macam untuk powernya, biar akses point yang ditaruh di lokasi penjualan itu bisa menyala 24 jam. Router dan radio. Router ini khusus untuk manajemen usernya, manajemen bandwidth-nya, manajemen semua jaringannya, dan radionya untuk point to point dari sumber yang satu ke sumber yang lain, estimasi sekitar 30 juta, jadi total sekitar 105 juta itu untuk pendirian kira-kira 10 titik 10 titik, bisa bisa 7 atau 8 titik lah dapat nih, untuk biaya sekitar 105 juta. Estimasi pengeluaran biaya bulanan untuk bayar teknisi
kita biasanya 3 juta, bayar BNB 20 juta, totalnya sekitar 23 juta. Estimasi keuntungan per bulan, estimasi keuntungan ini adalah contoh di 12 titik. Untuk tadi yang estimasi modal awal ini sekitar 4 titik. Jadi untuk estimasi keuntungan per bulan di 12 titik pemasangan akses point, jumlah pembeli per hari biasanya sekitar 250, tapi bergantung keadaan juga. Jika memang lagi rame, puncaknya memang bisa sampai 250 orang. Harga paketnya sekitar 15.000, 10.000, dan 5.000. Untuk yang 24 jam sekitar 15.000. 15.000 itu untuk 24 jam, 12 jam 10.000, 4 jam 5.000. Durasinya 30 hari untuk penghitungannya. Omset sekitar 3 juta per hari. Pengeluaran per bulan 23, profit bersih 1 bulan sekitar 67 juta. Itu jika sampai 250 orang per hari. Kesimpulan, menurut kami usaha ini sangat menggiurkan, di mana lokasi tempat buka sini perkebunan kelapa sawit masih banyak yang belum terjangkau sinyal GSM atau jaringan internet, di mana kebudayan sekarang sudah menjadi kebutuhan resmi semua, hampir diperlukan oleh semua kalangan. Usaha ini bisa menjadi aktif income yang sangat menjanjikan. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin demikianlah presentasi saya dari Heri Susanto, PJ 202. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.